Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar Civic Education atau PKN. Nah, hari ini materinya tentang sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan dalam UUD 1945. Kita mengingat materi yang sudah dipelajari minggu lalu. Itu terakhir kita belajar tentang yang sikap negatif pada generasi muda atau 10 masalah pada generasi muda sekarang. Beberapa seperti maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda, seperti ada kegiatan tawuran, perkelahian, dan lain-lain. Kemudian ada juga sikap ketidakjujuran yang makin membudaya, seperti mencontek. Nah, pemuda kita sekarang mencontek malah bangga. Dan sikap hedonisme, rasa curiga terhadap orang lain, dan masih banyak lagi. Oke, kita move on ke nilai yang positif. Yang pertama ada nilai religius. Oke, dari katanya nih, religius itu pasti keagamaan ya. Indonesia itu agama yang diakui itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama yang mayoritas agama Islam. Kemudian ada agama Kristen Protestan, sama Kristen Katolik. Ada agama Hindu, ada agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Nah, apa saja nilai-nilai religius? Yang pertama itu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi di Indonesia ini wajib percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, wajib beragama. Nah, kalian tahu tidak, seseorang yang tidak mempercayai agama itu disebut apa? Kalau di Indonesia itu tidak diakui. Nah, orang yang tidak percaya atau tidak percaya adanya Tuhan itu disebut ateis. Itu di negara lain mungkin diperbolehkan, tapi kita tidak boleh. Kemudian hormat dan menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama lainnya, dan menghormati kebebasan menjalankan ibadah. Jadi kita harus toleransi. Misalnya umat Islam sedang menjalankan ibadah salat hari raya, jadi umat agama lain tidak boleh mengganggu, tidak boleh mencampuri. Jadi membiarkan tetap berjalan dengan baik, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Jadi tidak boleh memaksakan. Nabi Rasulullah pun tidak memaksakan dalam menyebarkan Islam. Selanjutnya, nah yang kedua ada nilai kemanusiaan. Nah, kalau kita lihat dari gambar itu apa? Kemanusiaan. Sikap saling tolong menolong, kemudian saling mencintai sesama manusia, serta sikap tenggang rasa atau prihatin terhadap orang lain, tidak cuek atau acuh. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, misalnya terjadi bencana alam, kita ikut berdonasi atau ikut membuka donasi. Kemudian ada lagi berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi kalau itu tidak benar, kita katakan tidak benar. Kalau itu benar, kita katakan benar. Kita harus bersikap adil. Misalnya orang tua kalian memberi uang 100.000, disuruh dibagi 2 dengan adiknya. Nah, 50.000 masing-masing. Nah, kalian bagi pada adiknya 30.000. Nah, itu salah satu sikap tidak jujur dan tidak adil. Oke, selanjutnya nilai produktivitas. Kalau kita lihat dari kata produktif itu artinya melakukan sesuatu dengan tepat, produktif, tidak santai-santai. Nah, makanya ada misalnya produktif banget nih hari ini, misalnya seharian misalnya melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi kalau produktif, sibuknya sibuk bermanfaat ya. Oke, kalau dalam sini contohnya seperti perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Kemudian ada sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini salah satu nilai dari UUD tadi.
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan untuk menyengsarakan masyarakat. Oke. Yang keempat, ada nilai keseimbangan. Seimbang artinya sama rata. Nilai keseimbangan itu apa saja? Yang pertama, menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara seimbang. Tidak boleh berat sebelah, seperti tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong menolong, hidup rukun. Kemudian keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. Jadi harus seimbang antara jasmani dan rohani. Keagamaan juga harus kita laksanakan dalam kehidupan, bukan hanya mengejar dunia saja. Selanjutnya, nilai demokrasi. Nah, kalau di Indonesia itu kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Jadi setiap orang atau warga negara bebas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintah, sehingga terwujudnya persatuan kesatuan Indonesia. Ada yang ingat pasal berapa tentang kebebasan? Itu ada di pasal 28. Silahkan dicek ya. Nah, salah satunya pilar utama untuk membangun persatuan dan kesatuan adalah yang pertama harus memiliki rasa cinta pada tanah air, cinta dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua, jiwa patriot bangsa, jiwa pahlawan. Jika bangsa kita dicela oleh orang lain, maka kita harus membela, kita harus menunjukkan sikap positif sehingga mematahkan argumen orang tersebut. Kemudian tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar tentang realitas adanya perbedaan keberagaman. Kita kan menganut Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Bangsa Indonesia memiliki suku yang beragam, bahasa yang beragam. Kemudian yang terakhir, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Ya, kita harus bangga. Kita berada di bangsa yang kaya, bangsa yang alamnya itu sangat indah, budayanya itu sangat indah. Kita sebagai warga negara wajib bangga. Oke, yang selanjutnya nilai kesamaan derajat. Ini hampir mirip sama keseimbangan sih. Nah, nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Mau dia bukan orang kaya, bukan orang miskin, harus tetap sama di mata hukum. Makanya dari itu tidak boleh ada yang namanya suap. Nah, hal ini tidak bisa dipungkiri di Indonesia. Salah satunya misalnya seperti tahanan korupsi itu di penjara yang mewah, sedangkan orang yang mencuri kemarin itu ada yang mencuri di kebun itu sedikit, mencuri hasil kebun untuk makan di penjara. Nah, itu salah satu bentuk ketidaksamaan derajat. Maka dari itu HAM itu wajib ditegakkan, hak asasi manusia. Selanjutnya, nilai ketaatan hukum. Oke, jadi ini penting banget. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Ya, ketaatan hukum misalnya nih, contohnya seperti ujian, kata gurunya dilarang mencontek. Jangan mencontek, salah satu bentuk pembiasaan taat terhadap hukum. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan dilakukan. Kemudian jangan terobos lampu merah nih, salah satunya ketaatan hukum di lalu lintas. Oke, cukup sekian materi hari ini tentang nilai-nilai atau sikap positif berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.